Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami sedang berada di suatu tempat, sedang menyaksikan suatu talk show PMI, guys. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum lanjut ke tahap diskusi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus perkenalan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap sayang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakasek yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan dari SKB dan adik-adik sekalian. Karena tadi perkenalan, nama saya orang sudah asli, namanya Dedang Gunawan. Posisi di PMI sebagai sekretaris dan merangkap sebagai kepala markas PMI Kabupaten Pangandaran. Bu, perkenalannya? Nah, perkenalan sudah, kita lanjut saja ke tahap diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Di sini kami menampung 3 pertanyaan. Jadi silakan siapkan pertanyaan sebaik-baiknya. COVID-19 banyak sekali orang-orang yang sudah terkena COVID. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang ingin mendonorkan darahnya, tapi mereka sudah terkena COVID? Apakah itu diperbolehkan dan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah penyintas COVID diperbolehkan donor darah? Boleh jawabannya, tetapi setelah ada waktu jeda, ya, karena tidak bisa sekarang begitu sekarang selesai masa isolasi dan dinyatakan negatif, kemudian harus berdonor darah, itu belum bisa. Masih ada waktu, ya, ada waktu sampai maksimal 2 minggu, ya, 2 minggu dari dinyatakan negatif baru boleh melakukan donor darah. Saya tambahkan juga, siapa saja yang boleh melakukan donor darah. Donor darah itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang sudah memenuhi persyaratan. Pertama, usia minimal 17 tahun, berat badan juga sama. Berat badannya 46 kilo, ya. Usia maksimal, sebetulnya usia maksimal 60 tahun, tetapi kita batasi 55 tahun, ya, bagi pendonor pemula. Artinya baru melakukan donor darah pertama kali maksimal usia 55 tahun. Kalau sudah pernah melakukan donor darah maka diperbolehkan sampai usia 60 tahun. Ya, itu. Usia 17 tahun. Apakah ada dampak buruk bagi mereka yang melakukan donor darah tapi di usia sebelum 17 tahun dan berat kurang dari 46 kilo? Ya, bagus ya. Kalau berat badannya di bawah 46 kilo tentunya tidak diperkenankan karena akan diambil darahnya. Diambil darah itu sebanyak 350 cc. Tentunya akan berpengaruh terhadap metabolisme sirkulasi di dalam tubuhnya. Maka berat badan pun berpengaruh terhadap pengambilan darah. Kalau berat badannya di atas 85 kilo, bahkan sampai 100 kilo, itu boleh diambil 2 lambung sebanyak 500 cc. Ya. Kalau di bawah itu, di bawah 46 kilo akan membahayakan bagi si pendonor itu sendiri. Apalagi usianya di bawah 17, belum memenuhi syarat untuk dilakukan donor darah karena akan berpengaruh terhadap sistem kerja di dalam tubuh pendonor tersebut. Nah, untuk rekan-rekan pendapat ada dampak buruk bagi yang didonorkan? Ya, bagi penyintas COVID, ya, bagi penyintas COVID sebetulnya mendonorkan darah itu sangat baik karena plasma dari penyintas COVID, ya, yang disebut dengan plasma konvalesen, itu sangat baik apabila diberikan kepada pasien yang mengidap COVID-19. Karena plasma daripada penyintas COVID ini
imunitasnya sudah teruji, ya, sudah teruji sehingga apabila diberikan kepada pasien yang menderita COVID berat, ya, atau dalam kategori sangat berat, diberikan plasma convalescent dari penyintas COVID, itu akan membantu menolong daripada orang yang terkena COVID tersebut. Penyembuhannya akan lebih cepat, ya, dibandingkan dengan memberikan obat yang lain. Seperti itu. Oh iya Bapak, berapa jangka lama si pendonor darah itu bisa mendonorkan darahnya kembali? Bagi pendonor darah saat ini bisa melakukan donor darah setiap 60 hari sekali. Ya. Kenapa 60 hari sekali? Karena sel darah yang ada dalam tubuh kita ini akan mati setelah 75 hari, sehingga sebelum dinyatakan mati maka sebaiknya didonorkan darahnya. Ya. Saya tambahkan juga mungkin manfaat donor darah itu untuk apa? Ini perlu diketahui oleh semuanya, karena hampir semua orang pahamnya donor darah diambil darahnya. Manfaatnya untuk apa? Manfaat donor darah itu kesehatan kita. Yang pertama pengecekan kondisi tubuh kita. Setiap orang yang akan mendonorkan darahnya maka diawali dengan cek tensi dan cek HP. Itu yang pertama. Kalau dinyatakan lolos pemeriksaan tensi dan HP, maka dilakukan penyadapan darah, diambil darahnya. Darah yang sudah diambil ini tidak langsung serta-merta diberikan kepada pasien yang memerlukan, tapi kita uji dulu di lab. Yang pertama uji saring, ya. Uji saring MLTD itu akan diperiksa 4 parameter. Pertama akan dicek HbSAg-nya, kemudian akan dicek HCP-nya, akan dicek HIV-nya, dan akan dicek sifilisnya. Sehingga orang yang mendonorkan darahnya, apabila 4 parameter ini dinyatakan lolos, maka orang tersebut pasti sehat. Pasti sehat. Tidak ada hepatitisnya, ya. Tidak ada hepatitis A, B, C, tidak ada HIV-nya, tidak ada sifilisnya. Artinya orang ini, organ tubuh dari orang yang mendonorkan darah sudah pasti sehat. Tapi nanti ada lagi uji yang kedua, yaitu uji silang, crossbed namanya. Itu akan dicek juga, apakah nanti darahnya layak diberikan kepada pasien atau tidak. Jadi di PM ini ada 2 kali pemeriksaan darah, uji saring dan uji silang. Apabila ini lolos semua, maka pasti yang bersangkutan pendonor itu dinyatakan sehat. Ya. Jadi secara tidak langsung kalau Anda mendonorkan darah ke PMI, secara tidak langsung adalah mengecek kondisi kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Terima kasih penjelasan. Jadi pada kesimpulannya, meskipun sudah pernah terkena COVID, tetap boleh mendonorkan darah. Boleh. Nah kita lanjut ke topik imun di era pandemi. Terutama bagi para pelajar itu kan jadwalnya padat ya Pak. Sering banyak kegiatan, tugas banyak. Nah itu bagaimana caranya biar imunnya tetap stabil dan tetap sehat? Kalau kita mau imun kita stabil, sehat, yang pertama tidur yang cukup. Ya. Jangan banyak begadang. Tidur yang cukup sesuai dengan aturan. Jelas. Kedua, minum diperbanyak, minum air putih diperbanyak. Yang ketiga jelas, mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein, vitamin dan sebagainya. Tidak perlu yang mahal, tetapi yang bervitamin, berprotein dan sebagainya. Ya. Karena anak-anak muda biasanya tidurnya kurang. Kenapa? Begadang, main HP terus, ya, main game dan sebagainya. Itu juga kurang baik, yang seperti itu. Dan apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Ini masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Kurniawan. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Pertanyaan saya adalah kan, misalnya saya tuh donor darah di umur 18 tahun sekarang dalam kondisi keadaan sehat. Apakah saat saya donor darah sekarang ada efek jangka panjangnya di masa tua? Mungkin sekian, terima kasih. ya,
Saya usia 18 tahun sekarang. Sekarang saya donor darah. Donor darahnya hanya 1 kali. Ya. Apakah saya sekarang donor darah ada efek di masa tua? Iya. Jadi begini, kalau donor darah hanya 1 kali, ya, efeknya tentu hanya pada saat itu saja. Ya, setelah itu akan kembali lagi seperti biasa. Jadi kalau mau donor darah dirutinkan saja, ya, setiap 60 hari sekali. Itu akan menyehatkan kita semua. Karena perlu diketahui, sel darah yang mati di dalam tubuh kita, sel darah yang mati di dalam tubuh kita sel darah yang mati di dalam tubuh kita ini hanya bisa dikeluarkan melalui keringat atau melalui kotoran yang kita buang. Itu pun hanya 40% yang dapat terbuang. Sisanya kemana? Sisanya akan mengendap di dalam pembuluh darah kita. Ya. Bayangkan, kalau itu mengendap sedikit demi sedikit, lama-lama akan terjadi penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah kita, maka tensi kita akan semakin naik. Ya, lama-lama bisa pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah, ya sudah bisa stroke. Maka dengan kita melakukan donor darah, ya, semua sel darah yang mati akan ikut terbuang di dalam darah yang kita salurkan, yang kita donorkan. Sehingga insya Allah rutin kita donor darah, pembuluh darah kita akan bersih, maka kita akan terhindar dari hipertensi, akan terhindar dari stroke dan sebagainya. Ya. PMI itu buka 24 jam, ya. PMI buka 24 jam. Siapa saja yang mau donor darah, silakan datang ke PMI karena kami buka 24 jam. Tidak pernah libur dan tidak ada libur. Karena di PMI tidak mengenal tanggal merah. Semuanya hitam. Jadi silakan bagi adik-adik yang mau mendonorkan darah atau mau mengadakan event sendiri di sini, ya. Pengadaan donor darah di sini. Kami siap datang ke sini. Kapanpun, ya. Silakan. Mengenai donor darah, apa aja macam-macam? Tapi kalau golongan darah, ya, golongan darah ada 4, ya. Ada golongan darah A, O, B, dan AB. Ada satu stigma yang harus kami luruskan. Kalau dulu kita dapat informasi golongan darah O bisa ditransfusikan kemana saja. Golongan darah AB katanya bisa menerima transfusi dari mana saja. Itu salah, ya. Salah. Sekali lagi saya katakan salah. Golongan darah O hanya bisa ditransfusi oleh golongan darah O lagi. Golongan darah A oleh A lagi, AB lagi. Karena kalau terjadi perbedaan golongan darah, akan terjadi penggumpalan darah, pasien bisa meninggal. Ya. Jadi stigma dulu, ya, O bisa donor kemana saja, AB bisa nerima kemana saja, itu salah, ya. Sekali lagi sampaikan itu salah. Bagaimanapun juga donor atau transfusi dari golongan A harus ke A lagi, B ke B lagi, AB ke AB lagi, dan O ke O lagi. Kita tutup acara talkshow hari ini karena pada dasarnya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya ucapkan terima kasih kepada atas materi yang sudah diberikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin.